sudah ada hadir di sini juga. Sudah. Halo, selamat siang Kak Diana. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang juga. Ini Kak Arif dari Plastik Pay. Nah, ini bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah ini, baik. Kak? Masih semangat nih ngeliatin teman-teman dari tadi pagi, dilihatin kok masih penuh semua nih. Pada Iya, solid semua, pada betul. semangat semua nih. Iya, tambah semangat karena melihat teman-teman seperti ini ya, Mas. Iya, Ada betul. ininya juga, ada apa, iya semangatnya jadi tersebar begitu ya, Mas, ya? Benar, dari pagi dilihatin kok ini dari tadi pagi hari Minggu pada semangat belajar sampai hari ini. Iya betul, nah hari Minggu-Minggu diisinya dengan kegiatan yang kita akan belajar banyak dan tentunya akan belajarnya dari Kak Arif juga ini. Oke, kalau begitu mungkin boleh saya sekaligus memberikan waktu dan layarnya untuk Kak Arif. Silakan boleh Kak Arif, siapa juga teman-teman. Oke, baik. Terima kasih juga Kak Diana. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada kami. Khususnya saya diberikan kesempatan untuk dari Plastik Pay memberikan sedikit cerita kali ya, sedikit gambaran tentang apa yang dilakukan oleh Plastik Pay, kemudian apa yang selama ini mungkin sudah dikerjakan dan hal apa sih yang sekiranya bisa kita kolaborasikan, karena di sini kami bukan seseorang yang mungkin bisa dibilang ahli juga, tapi dengan adanya sedikit movement ini harapannya teman-teman semua nanti bisa terinspirasi, terus kita bisa gerak bareng-bareng. Aku izin untuk share screen sebentar. Yes, oke, aku langsung aja. Jadi ini adalah Plastik Pay. Jadi kami ini adalah mendesain gerakan berkelanjutan yang berdampak. Jadi di sini tema kami, kegiatan kami ini bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menggerakkan ekonomi hijau dan juga ekonomi sirkular di Indonesia. Mungkin kami sedikit share dulu tentang profilnya Plastik Pay secara singkat sebelum nanti kami akan paparkan tentang Plastik Pay. Plastik. Saat ini kita hidup berdampingan dengan plastik. Handphone, pulpen, botol plastik, dan gelas kopi yang setiap hari kita minum, semua terbuat dari plastik. Plastik sudah memberikan banyak manfaat kepada kita. Tapi, apakah kita sudah bertanggung jawab terhadap plastik yang telah kita gunakan? Plastik Pay adalah gerakan sosial berbasis platform digital yang mengajak masyarakat, private sector, dan public sector untuk merubah sampah plastik menjadi bermanfaat dan membawa kebaikan. Bagi masyarakat, akan mendapatkan kemudahan dan meaningful reward dari setiap penukaran sampah plastik ke Plastik Pay. Bagi perusahaan, akan mendapatkan kemudahan dan pengakuan dalam melakukan sustainable practice. Bagi pemerintah, akan mendapatkan kemudahan juga dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai konsumen yang bertanggung jawab dan meningkatkan recycling rate di Indonesia. Plastik Pay is beyond collecting. Kami mentransformasi sampah plastik menjadi produk-produk upcycle yang bernilai tinggi bersama UMKM di Indonesia. With Plastik Pay, Indonesia is not a waste producer, but Indonesia is a waste transformer. Plastik Pay, reduce waste, get rewarded. Iya, jadi itu sedikit gambaran tentang Plastik Pay yang starting problem kita dari sini. Mungkin udah banyak juga nih teman-teman di sini yang tahu tentang bagaimana permasalahan sampah plastik. Indonesia itu udah dihina nih, meskipun hinaan ini sudah banyak dibantah oleh berbagai riset, hinaan ini sudah dibantah dengan berbagai klaim, kadang peringkatnya tiap riset juga beda-beda, tapi hinaannya udah ada. Yang itu kadang itu kita kealami. Nah, ini adalah ada salah satu data dari National Plastic Action Partnership, kita dapat dari sana tahun 2020, menyatakan kalau kita tuh memproduksi 6,8 juta ton sampah plastik. Dan kayak gini mappingnya. Ternyata dari data itu menyatakan ternyata
recycling rate kita baru 10%. Jadi sampah-sampah plastik yang kita produksi, kemudian yang kita gunakan, setelah kita gunakan kita buang, ternyata 10% doang yang berhasil masuk ke industri daur ulang. 29% sisanya berakhir doang di TPA. Jadi kadang-kadang teman-teman semuanya, kalau kita membuang sampah itu di tempat sampah, itu mungkin benar, tapi belum tentu 100% benar. Karena apa? Kadang-kadang tempat sampahnya nggak dipilah, dia dicampur menjadi satu dengan sampah yang lain, kemudian dia masuk ke dalam satu fasilitas yang memang pengangkutan sampah, jadi satu, endingnya berakhir doang di landfill. Nah, itu adalah 29% sih dari sampah-sampah plastik tersebut. 61% sisanya, sampah-sampah itu ternyata banyak yang tidak terkelola. Kadang dibuang di pinggir jalan, yang tadi sempat Kak sampaikan banyak yang dibakar, meskipun itu udah tahu itu sudah berbahaya, tapi udah realitanya. Dan yang paling parah yaitu tadi banyak yang bocor ke danau, ke sungai, ke laut, dan banjir sampah plastik pasti di mana-mana. Ini adalah realitas sampah plastik di Indonesia. Di sisi lain ada side problem yang kedua, bahwa memang 72% masyarakat dari Indonesia itu mesti menjadi konsumen yang tidak bertanggung jawab. Ini ada satu riset dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, setelah plastik P ini kami mencoba menjadi sebuah solusi. Bagaimana plastik P ini adalah sebuah platform perubahan perilaku sosial berbasis digital. Jadi bagaimana kita mengajak masyarakat untuk menukarkan sampah plastiknya dan mendapatkan poin. Jadi di sini kami membuat aplikasi serta fasilitas koleksi. Kita berkolaborasi dengan masyarakat, dengan sektor private, dengan sektor publik untuk bisa berpartisipasi dan berkolaborasi dalam kegiatan daur ulang dan juga untuk memenuhi tujuan Sustainable Development Goals nomor 12 yaitu Responsible Consumption and Production dan juga SDG nomor 17 yaitu Partnership for the Goals. Kayak gitu. Nah, kalau dikategorisasikan, kan kalau di Indonesia nih, spektrum bisnis itu ada dua. Ada yang memang yayasan sosial, yang dia memang mengandalkan charity, mengandalkan donasi, dan ada juga yang tradisional bisnis yang mengutamakan profit. Nah, plastik P itu nggak di dua-duanya. Kita itu ada di tengah. Jadi bagaimana plastik P ini adalah sebuah eco-impact enterprise yang mengutamakan misi, yang tujuannya environmental, dan juga kita adalah self-sustaining enterprise. Maksudnya apa sih kayak gitu? Jadi bagaimana kegiatan kami pencapaian dampak lingkungan yang terukur, jadi yang kita utamain dampak dulu nih, dampak untuk lingkungan yang kita ukur bersama-sama dengan penghasilan keuangan yang nanti diinvestasikan kembali. Untuk apa? Untuk keberlanjutan program. Agar apa? Agar program-program ini bisa sustainable, tidak hanya berjalan 1-2 hari, 1-2 bulan, tapi bisa lebih berkelanjutan seperti itu. Karena kan yang jadi kunci dalam kegiatan ini adalah bagaimana kita melakukan ini secara sustainability, bagaimana secara berkelanjutan agar tidak hanya sekedar untuk seremonial kah atau mungkin untuk gambaran kegiatan selama 1 bulan 2 bulan, tapi kegiatan ini harus berjalan secara terus-menerus. Kayak gitu. Nah, ini untuk gambaran tentang bisnis modelnya plastik P yang memang ekonomi sirkular. Mungkin teman-teman udah pernah tahu kali ya tentang ekonomi sirkular, bagaimana kalau ekonomi tradisional itu adalah bagaimana kita membuat, menggunakan, kemudian membuang. Nah, di ekonomi sirkular kita akan memperpanjang lagi. Jadi ketika yang tadinya harusnya itu dibuang, bisa digunakan kembali untuk kita memperpanjang daur hidup satu produk itu. Nah, di sini kita startnya dari sini. Plastik P ini kita berkolaborasi tadi dengan masyarakat, dengan sektor private, dan juga dengan sektor publik. Kita melakukan perubahan perilaku di masyarakat, mengajak mereka untuk melakukan perubahan perilakunya sebagai pembuktian SDG nomor 12. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan apresiasi poin secara digital. Yang tadi disampaikan kegiatannya adalah bagaimana kita banyak nih peraturan-peraturan yang kadang memberikan larangan ini itu, memberikan hukuman ini itu, memberikan larangan itu, memberikan hukuman ini itu. Yang kadang memang seharusnya kita nurut nih pada aturan. Tapi realitanya kadang-kadang nih masih ada aja masyarakat yang ngeyel, masih ada aja masyarakat yang kadang-kadang bandel. Nah, kita coba dengan cara yang lain nih, dengan cara memberikan apresiasi tadi yang poin secara digital, yang nilainya 3 kali lebih besar, yang biasanya masyarakat umum atau masyarakat tertinggal dapetin. Nah, di sini plastik P akan membawa nih menggunakan infrastruktur kita dari sama-sama plastik yang terkumpul untuk kita bawa ke satu perusahaan industri daur ulang berskala besar yang akan merubah dari sampah plastik menjadi satu bahan baku. Nah, di sini bahan baku itu nantinya kita akan berkolaborasi nih dengan UMKM, mengajak mereka untuk meng-create satu upcycle product, meng-create satu produk yang nantinya bisa digunakan kembali atau dipakai kembali oleh masyarakat tadi, oleh private sector, oleh public sector sebagai pembuktian bahwa memang kegiatan itu benar-benar dikonsisten untuk circular ekonomi. Circular ekonomi itu bukannya sekedar industri jargon kok, bukannya sekedar digembar-gemborin, tapi memang benar-benar terbukti di sini kayak gitu.
Ini produk dan service kita. Jadi di Plastic Pay ini nanti teman-teman ketika pengen ikut berpartisipasi, ada 2 alat lah bahasanya di sini. Ada reverse vending machine maupun ada Dropbox yang nanti ditaruh di tempat umum. Di sini semuanya dilakukan sebagai bentuk kemudahan dan pengakuan bagi teman-teman semua dalam partisipasi praktek berkelanjutan ini. Kayak gitu. Nah, di sini juga nanti teman-teman yang akan berkolaborasi yang pengen ikut partisipasi, tinggal download aplikasinya Plastic Pay aja. Bisa tersedia di App Store maupun di Play Store. Dalam aplikasi itu nanti sudah tersedia nih kira-kira berapa sih poin yang terkumpul dari teman-teman semua, berapa ID-nya masing-masing, gimana sih riwayat transaksinya, gimana mencari titik lokasi terdekat, pengen ukur ini di mana sih lokasi terdekat dari rumahku. Nanti ada di fitur map-nya di aplikasinya Plastic Pay. Jadi teman-teman tinggal klik lokasinya, diarahin di map, nanti dia bisa mengarahkan ke lokasi-lokasi tersebut. Di situ juga ada panduannya gimana cara penukaran sama plastik di reverse vending machine, maupun bagaimana penukaran sama plastik di Dropbox. Dari poin yang terkumpul, nanti teman-teman juga bisa langsung redeem ke uang elektronik. Jadi sekarang sudah bisa ditukarkan di 5 uang elektronik terbesar, kayak OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, serta Link aja juga sudah bisa. Kemudian beberapa meaningful reward yang teman-teman dapetin, portofolionya teman-teman sendiri, kira-kira udah berapa sih botol plastik yang berhasil ditukarkan melalui Plastic Pay, berapa sih jejak karbon yang berhasil dikurangi dari program ini, kemudian berapa sih lahan yang berhasil diselamatkan dari partisipasinya teman-teman dari program kegiatan ini, nanti semua sudah ada di dalam aplikasinya tersebut. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan, bagaimana kita memulainya? Mungkin dulu sejak kita sekolah, kita duduk di bangku sekolah, banyak nih pelang-pelang tulisannya bahwa buanglah sampah pada tempatnya, buanglah sampah pada tempat-tempatnya, kayak gitu kan. Itu waktu kita masih sekolah pasti banyak banget, dan ternyata kegiatan itu sekarang tidak cukup, tidak hanya sekedar membuang sampah di tempat sampahnya doang nih, tapi ada program yang sudah memang dijalankan oleh pemerintah dengan prinsip 3R itu. Pertama adalah bagaimana mereduce, bagaimana kita mencoba mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan tadi, bagaimana mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Kemudian ada program reuse juga, bagaimana kita bisa menggunakan kembali tentu produk-produk yang istilahnya tidak hanya bisa sekali pakai, tapi bisa berkali-kali pakai. Dan juga melakukan recycle, bagaimana kita mendaur ulang. Mungkin kita tidak bisa mendaur ulang secara langsung, kita perlu ada pihak ketiga nih mendaur ulang, tapi ada tipsnya yang dilakukan sebelum harus bisa didaur ulang atau itu sama plastiknya. Itu dengan cara memilahnya terlebih dahulu. Karena apa? Salah satu langkah utama dalam pengelolaan sampah itu memang pemilahan. Percuma kalau kita pengen melakukan recycle campaign-nya tapi sampahnya campur gitu aja. Mana yang organik, kayak gitu dicampur sama basah tidak semua, itu akan susah. Makanya yang kita lakukan ini adalah bagaimana kita memilahnya memang dari hulunya, dari sumbernya. Karena kalau semuanya tidak dipilah nih dari awal, akan sulit untuk diproses selanjutnya, kayak gitu. Nah, ini beberapa contoh proof of concept-nya kami. Jadi Plastic Pay ini kita sudah tersedia, memang saat ini kita tersedia di Jabodetabek, dan ada di Bali juga, mungkin kita belum banyak di Bali. Jadi nanti teman-teman semua yang mau coba partisipasi bisa tadi cari location-nya di aplikasinya Plastic Pay. Ini ada salah satu contoh bagaimana penukaran sampah botol plastik di reverse vending machine-nya Plastic Pay. Halo Plastic Hero, botol kayak gini bisa kamu tukarin menjadi rupiah loh di Plastic Pay. Gimana caranya? Yuk ikutin aku. Pertama, kamu download dulu aplikasi Plastic Pay melalui App Store atau Play Store ya. Baru deh kamu masukin botol sampahnya ke RVM Plastic Pay. Setelah itu, kamu bisa klik ambil poin lalu scan QR code-nya di aplikasi Plastic Pay. Selesai deh, poinmu akan otomatis masuk ke dalam akun Plastic Pay ya. Ya, jadi nanti poin yang sudah terkumpul nanti bisa langsung ditukarkan ke uang elektronik yang mungkin teman-teman udah punya, kayak OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Kemudian ini yang versi reverse vending machine, kemudian ada juga yang versi Dropbox. Jadi teman-teman ternyata kalau di depan rumahnya atau di kompleknya ternyata adanya Dropbox, ini ada juga nih bagaimana cara penukaran sampah plastiknya untuk bisa mendapatkan poin. Jadi meskipun punya Dropbox, teman-teman juga bisa dapat poinnya. Begini nih gambaran proses penukaran. Hai Plastic Hero, yuk ikutin. Aku mau kasih lihat gimana caranya tukarin botol sampah plastik ke Dropbox Plastic Pay.
Pertama, kamu tulis dulu nih user ID kamu. Setelah itu, kamu remukin ya botol-botolnya biar bisa masuk ke dalam Dropbox. Lalu dikumpulin ke dalam plastik yang tadi udah ditulisin user ID kamu. Lalu kita bawa sampah tadi ke Dropbox terdekat. Nah, kebetulan gak jauh dari rumah nih. Lalu kita masukin sampahnya dan poinmu akan terkumpul setelah sampah di pick up oleh Plastic Pay. Yes, jadi itu tadi untuk yang versi Dropbox-nya. Dan ini beberapa kegiatan kami. Jadi memang yang kita sampaikan di awal bahwa memang sebagai pembuktian kita itu melakukan untuk green economy serta circular economy. Makanya program ini kemarin alhamdulillah dapat kepercayaan, diundang waktu event G20, sempat dikunjungi oleh Bu Sri Mulyani, Bu Menteri Keuangan, ada Pak Gubernur BI juga, waktu itu diundang sama Bank Indonesia. Sebagai pembuktian kita dipakai oleh event tersebut untuk di-show ke delegasi-delegasi internasional, pembuktian bahwa memang green economy itu bisa apabila dikombin dengan teknologi bisa benar-benar terwujud. Ini adalah sedikit statement waktu itu kita dapat dari BI yang menyampaikan tentang program tersebut. I want to point out something very interesting happening in this forum, in the GCC site actually. So we look at the combination of the recent technology and digital innovation. And this could help Indonesia manage new opportunities in green economy. What we can see, and maybe you, for those are you who are in the GCC right now, you might see the reverse vending machine near to the corner outside this room. And the reverse vending machine, initiated by Indonesian startup, provide automatic collection of plastic waste service to be recycled further. So this machine can accept the deposit of plastic waste and will exchange with a certain point that later can be redeemed to your electronic money account or even your bank account. So this is just an example where green economy combines with digital innovation will speed up new opportunities for Indonesia to grow in a planet-friendly manner. Ya, jadi itu sedikit kehormatan juga bagi kami waktu dipakai dan beberapa kegiatan-kegiatan kami. Jadi memang di sini kami berkolaborasi dengan berbagai pihak yang kita sampaikan, kita tidak sendirian, dengan berbagai company, dengan public sector, dengan private sector. Kita mencoba melebarkan edukasi ini, mengajak seluruh pihak agar mulai paham, kemudian mulai ikut partisipasi dengan berbagai macam kampanye, dengan berbagai macam kegiatannya yang kita bisa kolaborasikan agar apa? Yang tadi ada beberapa tujuan dari sisi lingkungannya, dari sosialnya, dari sisi edukasinya, semuanya bisa terwujud. Kemudian kami sedikit cerita tentang bagaimana proses perjalanan sampah plastik itu sebenarnya ketika biasanya teman-teman buang itu bisa bikin masalah, ketika nanti akan masuk di Plastic Pay akan memberikan banyak impact. Yang pertama, nanti teman-teman kan startingnya bagaimana ketika teman-teman buang sampah plastiknya di reverse vending machine atau di Dropbox-nya Plastic Pay, teman-teman akan dapat reward nih dari setiap penukarannya, teman-teman akan dapat impact di situ. Kemudian setelah terkumpul di situ, botol akan di-pick up oleh tim Plastic Pay, kemudian dari situ pun tim akan memiliki, istilahnya membuka satu pekerjaan baru buat mereka yang tadinya mungkin ada di mana sekarang bisa mendapat satu pekerjaan baru. Nah kemudian yang kedua, ketika proses daur ulang itu ada proses pemilahan. Sama-sama plastik yang terkumpul akan kita pilah, akan kita lepaskan dulu nih labelnya, ada pemilihan warnanya dan lain-lain. Yang bagaimana di sini pun juga akan memberikan satu impact baru nih buat teman-teman atau orang-orang yang berada di sektor ini. Yang ketiga, nanti akan memberikan impact juga bagaimana proses daur ulang. Yang tadi sudah disampaikan oleh Kati sebelumnya, bagaimana ada proses daur ulang di situ. Di kita juga melakukan hal yang sama, teman. Kita prosesnya adalah bagaimana mengolah sampah plastik dari botol-botol plastik itu jadi satu bahan namanya recycled polyester staple fiber. Ini pun kita lakukan juga dengan Global Recycling Certification Standard. Jadi semua yang dilakukan di sini kita semuanya certified semuanya. Jadi ketika proses
chemicalnya, dan semuanya kita pastikan lagi aman untuk bumi. Nah, ini pun juga akan memberikan satu pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang berada di daur ulang itu. Nah, kemudian yang keempat juga akan memberikan impact. Ini ada contoh-contoh dari bahan baku utamanya dan juga memberikan impact ini. Jadi bahan baku utama tadi yang mengolah dari staple fiber itu jadi kain akan diolah, kemudian akan dimanfaatkan atau digunakan oleh UMKM. Mereka bisa meng-create berbagai macam produk. Di sini pun kami juga berkolaborasi dengan UMKM wanita dan juga UMKM difabel untuk meng-create upcycle produk ini, dan tadi akan ada impact yang bisa diberikan dari sini. Oleh karena sebenarnya kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan kayaknya simpel, hanya sekedar mengumpulkan atau tidak mengumpul sampah plastik sembarangan dan dibuang di tempat yang tepat, itu sebenarnya memberikan banyak impact di belakangnya. Yang tadinya kalau dibuang gitu aja ternyata itu bikin masalah, bikin banjir, bikin istilahnya bahaya buat banyak orang. Tapi ketika diberikan di tempat yang tepat, ada banyak sekali impact yang didapatkan dari kegiatan ini. Ini beberapa contoh produknya hasil daur ulang UMKM yang nantinya bisa digunakan kembali, yang bisa dipakai kembali oleh masyarakat, oleh teman-teman semuanya, dan teman-teman bisa bangga nih bahwa ini adalah salah satu contoh gambaran produk upcycle yang memang bangga buat dipakai di mana-mana, bisa bangga buat digunakan di mana-mana kayak gitu. Di sini kami menciptakan produk upcycle yang fungsional, trendy, tahan lama, dan terjangkau, yang tadi disampaikan, dikreasikan oleh UMKM wanita. UMKM difabel, mereka bisa create macam-macam produk. Mereka bisa bikin salah satunya contoh tas ini. Tas ini kita bisa track terbuat dari 15 botol plastik. Jadi kalau teman-teman berpikir 15 botol plastik ketika dibuang, digorong-gorong, dia bisa nyumbat, bisa bikin banjir. Ternyata ketika dimasukkan di tempatnya yang tepat, bisa berakhir jadi satu produk yang keren seperti ini. Gitu. Kemudian ada juga merubah yang tadinya dari ancaman menjadi pencegahan. Sampah botol-botol plastik, sampah gelas plastik macam-macam yang kalau dibuang di sungai bisa bikin banjir. Ternyata ketika diolah, ketika ditransformasi menjadi satu produk, bisa menjadi satu bahan yang justru bisa mencegah banjir. Kayak gini. Jadi ini ada beberapa contoh-contoh produknya. Kemudian ada tas wolf, ada topi, macam-macam produk. Ini semua adalah bagaimana buat kita mengaktifasi UMKM untuk menciptakan bagaimana supply and demand-nya. Jadi ketika ada teman-teman, ada permintaan yang banyak nih, orang-orang udah mulai bangga, orang-orang mulai senang, ternyata hasil recycle produk itu keren loh. Hasil recycle produk itu selain aku bisa pakai sebagai fungsinya, tapi ada pride sendiri, ada value lebih nih dari sisi environmentalnya, dari sisi sosialnya, dari sisi ekonominya, ada banyak dampak yang diberikan, dan juga khususnya buat lingkungannya, kayak gitu. Beberapa contoh-contoh produknya, semuanya kita bisa track, terbuat dari botol plastik, bahkan kayak ada sajadah, fur-nya, atasnya, dalemannya, padding, semuanya terbuat dari sampah-sampah plastik. Gitu. Ada beberapa, ada karpet yang kadang-kadang mungkin di sini teman-teman juga mungkin baru ngeh nih, bantal tidur yang selama ini teman-teman pakai, dakron itu ternyata terbuat dari sampah-sampah plastik. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita udah pakai, cuman kadang-kadang kita juga nggak sadar ternyata itu terbuat dari sampah plastik. Gitu. Produk kita juga sudah ada recycle juga, ada ocean bound dan juga ada global recycle standard. Jadi teman-teman yang nanti menggunakan produknya sudah bisa mengklaim certified ini untuk misalkan untuk ekspor atau untuk apa. Kayak gitu. Ini beberapa kolaborasinya kami. Jadi untuk saat ini sudah ada beberapa kolaborasi dengan beberapa company dengan sekarang udah lebih dari 2.000 user dan 300 collection point. Jadi teman-teman yang mungkin sudah mulai tertarik, tinggal buka apps-nya Plastik Pay, cari collection point terdekat, yuk mulai partisipasi untuk menyelamatkan sampah plastik. Untuk fasilitas recycling kita sudah di beberapa kota, di Jakarta, Solo, Mojokerto, Bali, Makassar, dan juga di Medan. Dan juga beberapa produk upcycle-nya. Nah, sebelum ditutup, kami sedikit putar video terakhir tentang mungkin kemarin Plastik Pay sempat diliput sama si Unyil, menceritakan bagaimana proses awalnya Plastik Pay sampai endingnya Plastik Pay dan memberikan gambaran tentang program ini. Tiga botol plastik bekas bisa jadi pouch laptop. Tas belanja ini terbuat dari sekitar 15 sampah botol plastik. Tas golf juga nggak mau kalah. Terbuat dari sekitar 100 sampah botol plastik. Pokoknya 100% dari botol plastik semua. Wah, keren! Kenalin nih, Pak Suhendra. Dalang dibalik semua barang daur ulang.
Mengubah sampah plastik jadi produk bernilai sudah pasti mendatangkan keuntungan. Tapi kalau pembuang sampah plastik ikutan dapat duit, itu baru beda. Bukan dari pemulung atau pengepul. Sampah plastik berasal dari kita-kita yang biasa menggunakan botol plastik sekali pakai. Sistem pengumpulan botol plastik bekas pakai sistem digital. Asal muasal didirikannya Plastik Pay karena sebuah masalah. Indonesia adalah penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia. Tetapi teman saya, pemilik sebuah perusahaan pendaur ulang, itu harus import sampah botol plastik. Oleh sebab itu, kami punya solusinya bagaimana kita menyelesaikan masalah sampah secara digitalisasi. Kenalin, mesin reverse vending machine atau RVM. Scan barcode botol, masukkan botol, langsung dapat poin. Setiap satu botol di store bakal dapat sekitar 50 poin. Poin yang kita kumpulkan bisa ditukarkan dengan uang elektronik. Bisa dipakai belanja lagi. Daripada dibuang begitu aja, mending dijadiin duit. Pokoknya cuan. Benar-benar dari kita untuk kita. Botol yang terkumpul diambil petugas lalu dibawa ke pabrik. Konsep ini baru berjalan hampir 2 tahun. That's why mesin terus disempurnakan dengan fitur-fitur baru. Ternyata bangsa Indonesia itu banyak sekali yang peduli untuk mengumpulkan sampah plastiknya bersama Plastik Pay. Nah, botol-botol ini akan masuk ke sebuah proses yang nantinya akan menjadi kain ramah lingkungan. Botol-botol dipisahkan sesuai warna. Karena warna asli botol bakal berpengaruh ke warna kain. Botol dipres sampai gepeng. Lalu dicacah jadi serpihan kecil. Serpihan plastik dipanaskan sampai membentuk serat polyester. Cairannya disaring. Dibentuk jadi selai serat. Terus disatuin jadi 24.000 serat. Nah, ini nih yang bikin seratnya kuat. Proses perenggangan yang bikin serat 10 kali lebih panjang, halus dan kuat. Dipanaskan dan didinginkan berkali-kali. Sampai hasilnya berbulu seperti kapas. Siap dicetak jadi lembaran. Siap juga jadi bahan mentah pembuatan macam-macam produk. Setiap meter persegi kain terbuat dari 14 botol berukuran 600 ml. Produk kain felt diekspor ke berbagai negara. Gak cuma itu, bahan baku cacahan plastik dan seratnya juga laku diekspor. Kain felt inilah yang akan dijadikan berbagai produk. Ada tas, bantal, sajadah, sepatu, pouch, topi, dan masih banyak lagi. Semuanya buatan tangan dari UMKM yang memberdayakan perempuan. Dan ini produk-produk yang keren-keren ini yang kami ciptakan itu adalah salah satu wadah untuk kita mengajak dan mengajarkan masyarakat bahwa plastik itu bisa kita transformasikan. Perlahan-lahan Indonesia bisa ganti image. Dari produsen sampah jadi transformasi sampah plastik. Kalau bisa peringkat penghasil sampahnya turun, prestasinya yang naik. Yuk, bisa yuk. Plastik Pay berinovasi untuk membantu green and circular economy di Indonesia dan juga untuk melindungi alam Indonesia dari polusi sampah plastik. Ya, jadi itu sedikit gambaran tentang yang kami lakukan. Jadi di sini
kami nggak bisa bersendirian, yang kami lakukan di awal, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak, bekerjasama dengan masyarakat, dengan semua pihak, dengan private sector, dengan public sektor, untuk bisa berkolaborasi. Bagaimana kita tuh bisa bareng-bareng merubah image Indonesia. Indonesia bukanlah dikenal sebagai penghasil sampah, tapi transformasi sampah. Teman-teman jangan lupa ada nanti follow sosial media kami, ada IG-nya Plastik P di @plastikp.tech. Kemudian ada TikTok kami juga yang akan memberikan banyak info terkait tentang kegiatan-kegiatan edukasi dan sampah plastik di @plastikp juga. Kayak gitu. Oke, kayak gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke Kak Diana. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Arief. Ini luar biasa sekali pergerakannya ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ini memberi aplaus secara virtual? Silakan boleh atau mau merespon. Oke, ini tadi kita sudah lihat perjalanannya ternyata panjang sekali ya Mas Arief ya untuk si plastik ini sendiri. Oke, ini aku mungkin membuka langsung aja ya Mas Arief untuk kesempatan teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut atau oke, ada yang sudah bertanya ini. Nanti boleh untuk yang bertanya lagi mau raise hand on mikrofon boleh, lewat chat juga boleh. Mungkin saya bacakan pertanyaan pertama dari Fauzan dulu ya ini, Mas Arief. Oke, ini halo Kak, mau tanya untuk proses pendaur ulang sampah, apakah hanya dapat dilakukan pada botol plastik atau bisa menggunakan berbagai jenis sampah plastik lainnya? Oke, mungkin boleh dijawab dulu, Mas Arief. Oke, baik. Terima kasih untuk Fauzan. Jadi untuk saat ini Plastik P bisa mendaur ulang pertama memang baru 3 jenis dulu. Jadi dulu tuh Plastik P pertama baru botol plastik atau kita sebutnya jenis PET. Kalau tadi ya Kak Asti sebutkan ada 7 jenis tuh, ada 7 jenis sampah plastik. Itu yang pertama ada yang PET. Kemudian kami terus berkembang, kami terus riset karena yang tadi disampaikan bahwa memang teknologi pendaur ulangan itu memang beda jenis plastik, beda juga teknologinya, kayak gitu. Makanya untuk saat ini kita terus riset dan kita sampai ke 3 jenis plastik. Pertama jenis sampah PET atau botol-botol plastik, kemudian ada sampah PP atau gelas-gelas plastik, ada juga sampah-sampah plastik HDPE. Jadi ada kayak botol kemasan sampo, botol kemasan sabun, mungkin ada beberapa botol-botol skincare juga yang terbuat dari HDPE. Nah itu adalah 3 jenis yang bisa didaur ulang Plastik P. Jadi teman-teman yang nanti menukarkan 3 jenis itu udah bisa diterima, kayak gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini tadi cukup menjawab ya untuk pertanyaannya Kak Fauzan ini ya. Oke, mungkin kita melanjutkan ke pertanyaan setelahnya ya, Kak Arief. Dari Farel Sajid nih. Ini ada respon juga sebenarnya sangat menarik, Mas Arief. Kemudian Farel juga tanya, Farel juga baru dengar soal Plastik P. Nah, kemudian tanya apakah hanya botol yang bisa di-upcycle, kemudian bagaimana dengan kantung plastik belanja atau pembungkus makanan, sedotan plastik, dan sampah plastik lainnya. Oke, ini juga menarik ini pertanyaannya. Boleh, silakan Mas Arief direspon. Ya. Oke, baik. Jadi memang yang tadi kita selalu sampaikan ya, kalau untuk saat ini kita baru 3 jenis itu. Kemudian memang kita terus riset nih, dalam kegiatan ini kami khawatir ketika apa yang kami ambil itu akan jadi sampah lagi di belakang. Jadi kita memastikan karena memang yang kita lakukan, pengumpulan itu adalah apa yang kita ambil, itu adalah apa yang menjadi tanggung jawab kami, harus kami daur ulang. Jadi memang untuk saat ini kami belum bisa terima itu. Tapi kami terus riset kok. Jadi di sini kami nggak berhenti aja, kita nggak berpuas diri, kami nggak hanya stop untuk ini aja deh kumpulin ya gitu, enggak. Kita terus melakukan riset bagaimana cara mengolah sampah plastik, khususnya kemasan-kemasan plastik, kemudian ada kemasan-kemasan sedotan kita, kemudian ada juga kemasan-kemasan lain. Jadi ketika nanti semisal kita kan sudah membangun nih bahasanya, membangun sebuah jalur untuk bagaimana teman-teman bisa menukarkan sampah plastik 3 jenis itu untuk mendapatkan reward sampai nanti daur ulang. Ketika itu sudah dibuka, kita tinggal buka nih pintunya di depan istilahnya gitu. Oh sekarang kantong-kantong plastik juga bisa diterima kok, sedotan-sedotannya sudah diterima. Jadi ketika itu sudah kita lakukan dan kita pastikan, ya tadi kita sampaikan, kita nggak pengen melakukan itu main-main. Kita perlu memastikan program atau kegiatan di belakang itu juga sustainable. Makanya kita melakukan itu dengan sertifikasi global, bahwa ketika yang kita lakukan itu benar-benar certified, tidak merusak lingkungan lagi. Jadi ketika semuanya sudah berjalan, kita tinggal buka open keran di depannya, kita informasikan masyarakat, sudah bisa daur ulang, kita pastikan semuanya safe dan
aman lagi kayak gitu. Jadi nanti kita akan informasikan melalui sosial media kita jika sudah ada jenis plastik lebih yang bisa kita terima. Oke, ini pasti informasinya akan ditunggu-tunggu untuk siapapun ini Mas Arief. Yes, Dan makin berkembang juga teknologinya ya tentunya Mas Arief. Oke, kita kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga ini dari Kak Fiza. Halo Kak Arief, terima kasih atas pemaparannya. Izin bertanya, so far respon masyarakat dengan adanya inovasi plastik ini seperti apa ya? Kemudian kira-kira sejauh ini apa tantangan paling berarti di lapangan? Oke, baik. Jadi terima kasih untuk Hafiza ya, Hafiza. Jadi memang ini jadi satu tantangan juga bagi kami, khususnya mungkin di sini banyaklah teman-teman yang memang sudah mulai concern, sudah memulai banyak mungkin startup-startup juga yang similar dengan kita melakukan edukasi, melakukan pengumpulan tentang sampah-sampah, khususnya ada sampah plastik juga. Nah, salah satu tantangan terbesarnya adalah merubah mindset masyarakat, merubah istilahnya gambaran teman-teman bahwa kadang-kadang nih ketika teman-teman selesai minum, kadang-kadang malas karena dibuang sembarangan gitu aja. Nah, merubah mindset itu jadi satu hal yang cukup berat. Kadang-kadang ketika kita sudah istilahnya, kita kan udah sedia ini, ada fasilitasnya, ada reverse vending machine, ataupun ada drop box, kita coba lebih dekatkan ke rumahnya masing-masing nih, biar sekalian teman-teman berangkat kerja, misalkan ditaruh di drop box di belakang pos satpam atau mana, kita mencoba melakukan itu, responnya banyak. Sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi, bahwa memang itu jadi salah satu tantangan terberatnya kami. Banyak masyarakat yang kadang so far, senang banget nih, akhirnya antusias, ini nih bisa menjadi satu bentuk edukasi buat anak saya nih. Ada anak-anak yang kadang, ada orang tua yang kadang-kadang dia itu ngajakin anaknya, mereka berangkat ke mall, sekalian bawa satu kantong tote bag isinya botol-botol semua. Ini ternyata meskipun value-nya nggak gede-gede banget, tapi ada contoh edukasi di situ. Ini itu beberapa contoh masyarakat yang benar-benar antusias, yang benar-benar peduli, dan dia dulu pernah ada tuh, kita ada satu kegiatan di PIK, dia dari rumah bawa sekitar 3 kantong plastik gede, kantong plastik ukuran semeter kali ya, bawa 3 kantong plastik, sampai ditanyain satpam, Mbak ini kenapa kok bawa botol plastik, ini mau ditukerin di sana Pak, akhirnya ya udah dikasih izin, mereka masuk bisa menukarkan di situ. Itu beberapa contoh masyarakat yang memang benar-benar care, benar-benar peduli, dan benar-benar mulai memilihnya. Cuman ada juga nih masyarakat, ngapain sih daripada kayak gitu, mending dibuang gitu aja, udahlah bodo amat, cabur jadi satu, kan kita udah bayar iuran apalah itu yang ya UPTD lingkungan dan lain-lain, kita udah bayar iuran itu kok, ya udah nggak usah dipilah, yang penting rumahku bersih, yang ngurusin. Nah itu juga ada ya, hal seperti itu sih yang menjadi tantangan kami untuk merubah mindset-nya bahwa pemilihan itu penting buat at least kita berikan reward yang begitu besar, atau mungkin kita mengajak kolaborasi dengan ya tadi ada sektor publik, bagaimana mengajak misalkan Pak RT-nya atau Pak RW-nya, atau ada komunitas. Nah seperti itu, kegiatan-kegiatan itulah yang memang sedikit banyak sudah kita lakukan, karena di Indonesia sendiri memang kita itu masih terlalu mudah untuk membuang sampah sembarangan. Jadi hal itu yang kadang membuat kita ya akhirnya milih buang sampah sembarangan aja, daripada kita harus memilihnya dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih. Ini sangat singkat, padat dan jelas sekali nih yang Mas Arief sampaikan. Mungkin kalau saya simpulkan, sebenarnya yang sangat disayangkan saat kita melihat perjalanan si plastik ini hanya sudah berakhir saat dibuang aja gitu ya Mas ya. Padahal sebenarnya perjalanan dia itu justru baru dimulai menjadi masalah saat kita buang aja gitu. Kita jadikan dia sampah, hanya sisa, bukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan kembali sebenarnya, tidak berputar lagi. Tadi seperti yang ini juga banyak disampaikan Kak Asti juga ya terkait recycle. Oke, dan tentunya ini semuanya harus ikut berperan ya. Tadi Kak Arief juga sempat menyebutkan ini adalah suatu bentuk kolaborasi dan tentunya sinergi dari siapapun, dari kita individu, kemudian juga researcher juga tentunya pasti ya Mas Arief, kemudian sampai ke industri pun, sampai ya semuanya sih sebenarnya, pemangku kebijakan pun juga ya. Oke, mungkin Kak Arief ada kata-kata terakhir atau pesan untuk teman-teman? Baik, jadi kalau terakhir dari kami yang kami sampaikan tadi, di sini kami nggak bisa sendirian. Adanya fasilitas, adanya kegiatan, adanya inisiatif, kalau tidak didukung, tidak diikuti oleh masyarakat itu akan percuma. Ibaratnya kalau udah disediain transportasi publik atau apapun, kalau kita nggak pakai, kita masih pakai kendaraan pribadi atau apa, itu akan sama aja. Jadi butuh
peran serta dari masyarakat. Oleh karena itu kami berharap nih segala pihak bisa berkolaborasi. Misalkan kok ternyata di daerahku di Bandung, di Semarang belum ada plastik pay, ada kok banyak hal yang bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan di sini. Kami nggak ada saling kompet di sini, kami pengen berkolaborasi menyelesaikan masalah sampah di Indonesia. Kita start dengan yang paling gampang dulu, bagaimana caranya kita mau memasukkan atau menukarkan, memilahnya dulu lah, menukarkan mendapatkan reward, itu menjadi satu hal yang bisa memberikan impact besar buat semuanya. Itu dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Arif. Mas Arif boleh ini di stay sebentar dulu, kita foto bersama lagi bersama teman-teman biar bisa bareng sama Mas Arif juga. Oke, ini silakan untuk panitia dipandu untuk foto bersamanya untuk sesi yang kedua ini. Oke, baik. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman panitia. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Arif. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih juga teman-teman yang lain. Terima kasih. Yes. Oke, terima kasih Mas. Dan manfaat terus untuk kita semua. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan ya. Ini aku harap teman-teman semakin semangat gitu setelah udah mendapat 2 materi, semakin banyak juga terkait recycling dan ternyata banyak fakta